Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang ada di rumah. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang neraca saldo. Pada pertemuan ini tugas kalian hanya menyimak dengan baik ya. Tidak ada tugas yang harus dikerjakan selain menyimak dan bertanya kalau memang ada yang tidak paham tentang bagaimana proses asal-usul terbentuknya neraca saldo. Nanti akan dilanjutkan dengan jurnal penyesuaian atau AJP. Silakan dibuka LKS-nya halaman 27. Neraca saldo atau disebut dengan trial balance. Keseimbangan posisi keuangan sulit dilihat secara langsung dari akun-akun yang ada. Oleh karena itu, pada akhir periode diperlukan verifikasi terhadap akun-akun yang ada untuk melihat keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit. Verifikasi ini dilakukan dengan menyusun neraca saldo atau neraca sisa yang disebut dengan trial balance. Proses penyusunan neraca saldo yang ada di halaman 27, ini angka-angka ini, itu berasal dari buku besar yang sudah kalian buat kemarin sebagai latihan. Pertama di halaman 24 ya, kalian bisa buka. Itu ada jurnal umum yang sudah kita bahas. Setelah jurnal umum dibuat, kemudian kita buat juga adalah buku besar ini yang sudah kalian kemarin latihan dengan hal yang lain ya. Semua akun yang berhubungan dengan kas di jurnal umum dikumpulkan di sini. Yang debit masuk ke debit, yang kredit masuk ke kredit sesuai dengan jurnal umum ya. Akhirnya diperoleh saldo atau sisa di sini kas sebesar 18.850. Nah, sisa saldo kas ini dimasukkan ke dalam neraca saldo. Neraca saldo kas posisi di debit 18.850.000. Jadi sekali lagi, untuk nama perkiraan kas, karena harus tersusun ya akunnya satu-satu atau dari kelompok harta, utang, modal, pendapatan, dan beban harus tersusun. Kas 18.850.000 sekali lagi diperoleh dari akun buku besar ini 18.850.000. Dari mana ini riwayatnya? Riwayat perjalanan kas hingga tersisa 18.850.000. Akun yang kedua adalah piutang. Karena piutang adalah kelompok harta, saldonya ya di debit posisinya itu 4 juta. Kita cek piutang 4 juta di debit. Kemudian kita cek lagi akun selanjutnya adalah perlengkapan cetak ya. Tanggal 4 ada transaksi di debit dan tanggal 22 ada transaksi di debit, sehingga dijumlahkan 1.750.000 ditambah dengan 400 hasilnya 2.250.000 untuk akun perlengkapan cetak. Maka kalian tulis di neraca saldo perlengkapan cetak 2.150.000.
Kemudian akun selanjutnya adalah sewa dibayar di muka sebesar 18 juta. Kita cek lagi, benar nggak? Benar, di debit. Ya. Akun selanjutnya peralatan cetak. Ya. Nih. Saldo awal 20 juta. Pembelian peralatan. Kemudian ada pembelian lagi tanggal 29 sehingga peralatan cetak kita berjumlah 30 juta. Masukkan ke neraca saldo peralatan cetak 30 juta di kolom debit. Selanjutnya adalah utang usaha. Kita melakukan utang ya. Tanggal 29 untuk apa? Pembelian peralatan cetak katanya. Menimbulkan utang di sini sebesar 10 juta. Utang itu saldonya ya di kredit. Ya di sini kredit, kan? Kredit. Maka kita tulis utang usaha di kredit 10 juta. Selanjutnya adalah kita lihat akun selanjutnya. Modal Tuan Doni ya. Modal Tuan Doni tanggal 1 50 juta di kredit. Saldonya di kredit. Masukin di sini. Di kredit 50 juta. Semuanya dimasukkan sehingga diperoleh keseimbangan ya, sebesar 83 juta di sisi debit dan sisi kredit. Nah, tugas kalian yang kemarin, yang buku besar, itu sebetulnya bisa kalian cek sendiri. Kalau kalian masukkan semua sisa saldo di buku besar ke dalam neraca saldo, maka akan terlihat keseimbangan. Apakah betul debit dan kreditnya seimbang? Kalau sisi debit dan sisi kredit seimbang, berarti buku besar yang kalian kerjakan kemarin itu betul atau benar. Demikian yang Bapak sampaikan tentang neraca saldo. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ayat jurnal penyesuaian. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian atau sering disebut dengan AJP, ayat jurnal penyesuaian atau Adjustment Journal Entry. Bisa kalian lihat ya di LKS halaman 28 bahwa ayat jurnal penyesuaian adalah ayat yang dibuat untuk menyesuaikan atau memperbaiki saldo perkiraan ke saldo yang sebenarnya ya, di akhir suatu periode akuntansi. Kenapa yang sebenarnya? Karena ada saldo-saldo yang dicatat tidak sebenarnya. Contohnya, kita bayar sewa selama 1 tahun, sedangkan kita baru memakai 1 bulan. Itu kan tidak sebenarnya. Jadi sebenarnya sebulan itu kita pakai berapa, gitu. Ya. Atau harta, kita beli peralatan, misalkan berbentuk mobil atau motor. Dalam 1 bulan tersebut, penyusutan motor itu berapa? Karena harga motor kalau kita beli misalkan harga 20 juta motor, itu tiap bulan akan mengalami pengurangan atau penyusutan ya, atau pengurangan nilai ekonomis motor tersebut. Aduh, ada nyamuk. Ya. Jadi berapa penyusutan motor dalam 1 bulannya? Sehingga nanti pada 3 tahun kemudian harga motor udah tidak 20 juta lagi. Nah, itu yang sebenarnya berapa per bulannya penyusutannya, pengurangan nilai dari motor tersebut gitu. Nah, akun yang memerlukan penyesuaian pada akhir periode meliputi sebagai berikut. Akun perlengkapan karena pemakaian. Nah, jadi perlengkapan yang kita beli sebenarnya dipakainya berapa gitu. Kalau sisanya berapa setelah dipakai dalam 1 bulan, itu namanya akun, dibutuhkan sebuah akun penyesuaian. Kemudian akun beban
bayar di muka. Nah, ini yang Bapak ceritakan tadi. Kalau kita bayar sewa, kalau kita bayar beban iklan, sebenarnya berapa gitu yang telah digunakannya dalam bulan tersebut. Ini backsoundnya banyak motor-motor kemas syahwat ya pada lewat. Bingung Bapak juga nih, berisik di kampung tuh berisik banget ya. Kemas syahwat tuh artinya suaranya gede, tapi disalip sama Supra juga sudah lewat gitu ya. Suaranya gede, merusak. Kita lanjut lagi ya, jadi curhat lagi. Akun Aktiva tetap karena penyusutan Aktiva. Maksudnya harta gitu ya, harta tetap. Ini Aktiva tuh harta tetap. Karena penyusutan tadi itu, gedung ya, mobil yang kita beli itu tidak mungkin harganya seperti itu lagi. Pasti akan mengalami penyusutan. Akun pendapatan karena pendapatan yang belum diperhitungkan atau penerimaan yang belum menjadi pendapatan. Nah, di sini juga akan membutuhkan sebuah akun penyesuaian atau AJP, ayat jurnal penyesuaian. Kemudian ada beban-beban, kemudian ada pendapatan diterima di muka yang sudah tadi kita jelaskan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh sebagai berikut. Perlengkapan cetak yang tersisa pada akhir bulan adalah 1.500.000. Ya. 1.500.000, kita lihat ke neraca saldo. Berapa perlengkapan cetak kita? 2.150.000. 2.150.000. Sedangkan yang digunakan, kita lihat lagi soalnya di ayat jurnal penyesuaian. Perlengkapan cetak yang tersisa pada akhir bulan sebesar 1.150.000. Jadi pada bulan tersebut kita menggunakan perlengkapan cetak berapa gitu. Sedangkan sisanya perlengkapan cuma 1.500.000. Maka dikurangi 1.500.000. Jadi yang kita gunakan adalah sebesar 650.000. Nah, kita catat di dalam neraca saldo di jurnal penyesuaian beban perlengkapan 650.000 di debit di sini. Ini cara penulisannya ya. Kemudian perlengkapannya di kredit ditulis nih di sini menjorok tuh 650.000. Nah, begitu cara menulisnya. Kenapa begitu Pak? Ya aturannya begitu. Jadi untuk penyesuaian kalau menemukan kasus soal seperti itu ya ditulisnya seperti ini. Gitu. Beban perlengkapan 650.000, perlengkapannya 650.000. Nanti akan jelas terlihat di neraca di kertas kerja ya atau worksheet itu beban perlengkapan jadi terlihat, sisanya tinggal 1.500.000. Yang awalnya adalah 2.150.000. Nah, ini akan sangat berpengaruh sekali penyesuaian ini terhadap kertas kerja yang pada pertemuan berikutnya akan kita bahas dan akan kita lakukan latihan. Yang luar biasa ya, tabelnya panjang banget ini. Nah, di sini. Nanti akan lebih jelasnya di sini. Sehingga ketahuan perusahaan tersebut mengalami laba atau rugi perusahaan tersebut nih di sini. Disebut dengan kertas kerja atau worksheet. Nah, ayat jurnal penyesuaian ini akan sangat mempengaruhi terhadap kertas kerja ini. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Sewa yang telah dibayar untuk masa 1 tahun. Yang kita catat tadi di neraca saldo, ya, kita lihat sewa. Sewa dibayar di muka 18 juta. Berarti karena ini adalah hanya 1 bulan, karena untuk pencatatan keuangan itu setiap bulan ya. Maka kita akan membaginya tentunya 18 juta dibagi 12 bulan. Maka kita catat sebesar
1.500.000. Bagaimana mencatatnya di ayat jurnal penyesuaian atau di jurnal penyesuaian? Beban sewa di debit 1,5 juta dan di kreditnya adalah sewa dibayar di muka 1,5 juta. Sama seperti perlengkapan. Nanti akun-akun ini akan sangat mempengaruhi sekali pada posisi sewa dibayar di muka di kertas kerja nanti atau di sini. Nah, di worksheet ini. Sebagai contoh, sewa dibayar di muka asalnya 18 juta di debit posisinya, di neraca saldo gitu ya. Bacanya begini. Kemudian ada penyesuaian sebesar 1,5 juta. Sehingga neraca saldo setelah penyesuaian berubah. Sewa dibayar di muka tidak 18 juta lagi, tapi berubah menjadi 16.500.000. Itu maksudnya. Dari pembuatan jurnal penyesuaian ini akan menampilkan kenyataan yang sesungguhnya. Begitu ceritanya anak-anakku. Gimana, udah mulai pusing? Ya, berarti kalian normal. Karena banyak yang mengatakan bahwa akuntansi itu memang pusing. Iklan yang dibayar pada harian bersinar untuk 5 kali terbitan, tapi baru diterbitkan sebanyak 1 kali. Ini bukan 4 kali, salah ngetik ini ya, kayak tipe nih. 1 kali kalian coret tuh di LKS-nya, sebanyak 1 kali gitu. Bagaimana mengerjakannya? Kalau 1 kali berarti 1 dibagi 5 kali tayang gitu kan, harusnya kan untuk 5 kali tayang tuh kan, untuk 5 kali terbitan dikali berapa biayanya, beban iklan. Kita lihat neraca saldonya di sini. Beban iklan 500.000. Ada di halaman di LKS halaman berapa nih, lupa. Halaman 28 tuh ya, di neraca saldo. Nah, ditemukan bahwa beban iklan 500.000, maka 1/5 dikali dengan 500.000. Hasilnya berapa? 100.000. Karena baru 1 kali terbit atau 1 kali tayang. Bagaimana mencatatnya di neraca saldo? Maka ditulis iklan dibayar di muka sebesar 100.000 dan beban iklannya 100.000. Ini seperti ini ya penulisannya. Yang terakhir adalah soal yang terakhir adalah kita lihat. Ini soal yang terakhir. Peralatan disusutkan sebesar 5%. Bagaimana cara menulisnya di jurnal penyesuaian? Di sini. Maka pertama kali kita akan telusuri dulu di neraca saldo. Berapa peralatan yang ada di sini? Peralatan itu sebesar 30 juta, seluruh peralatan cetak. Ditaksir akan mengalami penyusutan setiap bulannya sebesar 5%. Sekali lagi, semua benda yang sudah kita beli, baik itu peralatan, baik itu perlengkapan, akan mengalami penyusutan setiap bulannya. Tidak mungkin ya mengalami penambahan atau pengembangan kayak karet gelang dimasukin ke dalam minyak ya, minyak tanah itu akan mengembang, enggak, tapi peralatan itu akan menyusut. Caranya adalah kita tulis 30 juta dikali 5% dibagi 100, itu caranya. Maka kita tulis di jurnal penyesuaian beban penyusutan peralatan 1,5 juta di debit dan akumulasi penyusutan peralatan adalah sebesar 1,5 juta. Begitulah caranya, asal usulnya pembuatan jurnal penyesuaian. Yang selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas semuanya itu dihubungkan dalam sebuah lembaga kerja atau kertas kerja disebut dengan worksheet. Demikian yang Bapak sampaikan. Silakan disimak dengan baik, diputar lagi, di-post jika ada yang kurang jelas, ditanyakan di kolom komentar atau japri, silakan. Selamat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita segera kembali belajar di kelas atau tetap muka di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.